Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Yuan Yao menjawab pertanyaan Han Li, wajahnya menunjukkan ekspresi penuh harapan. Itu benar. Saya telah memperoleh slip giok dari Tuan Muda Azure yang sekte yang menggambarkan kayu pemeliharaan jiwa yang terkandung di dalam aula surgawi. Karena itu, saya mempersiapkan diri untuk pergi ke aula surgawi dengan tujuan mendapatkan kayu ilahi. Namun, saya tidak menyangka bahwa itu akan jauh lebih berbahaya daripada yang dibuat oleh legenda. Jika bukan karena bantuan Anda pada beberapa kesempatan, saya khawatir saya tidak akan berhasil keluar dari aula surgawi karena saya baru saja memasuki formasi inti pada saat itu. Jiwa senior Yan Li sebagian besar memulihkan kekuatannya pada saat ini, setelah dipelihara oleh kayu jiwa selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak dapat memiliki tubuhnya sendiri. Ekspresi Han Li sedikit berubah ketika dia mendengar ini, teknik kebangkitan jiwa. Apakah itu jenis teknik yang menarik jiwa ke dalam mayat segar dan menghidupkannya kembali? Betul sekali. Han Li menatap wanita itu dan dengan tegas berkata, "Rekan Taois Yuan, apakah Anda tahu apa yang Anda coba lakukan? Belum lagi bahaya saat menggunakan teknik ini, tetapi biaya menggunakan teknik seperti itu lebih dari yang bisa ditanggung oleh seorang kultivator biasa. Tidak hanya kultivasi seseorang perlu setidaknya pada formasi inti untuk menggunakan teknik ini. Tetapi karena sifatnya yang menentang surga, itu juga akan membuat kultivasi Anda mengalami ketegangan yang tak tertahankan. Sebagai kultivator formasi inti awal, kemungkinan besar Anda akan menghancurkan inti Anda setelah menggunakan teknik ini dan turun kembali ke tahap pendirian yayasan." Ketika Yuan Yao mendengar peringatan Han Li, dia terdiam beberapa saat sebelum mengecilkannya dengan berkata, "Tentu saja aku tahu semua itu. Ketika memiliki tubuh orang yang masih hidup, selama tidak melanggar 3 hukum yang tidak dapat diganggu-gugat, itu adalah masalah yang relatif aman. Karena teknik kebangkitan jiwa pada dasarnya berbeda dari kepemilikan dan menyebabkan mayat segar untuk dihidupkan kembali, secara alami memiliki resiko tinggi." Jejak cahaya semangat muncul di mata Han Li, dan dia dengan sungguh-sungguh memperingatkan, "Dengan bantuan kayu pemelihara jiwa, mengapa kakak senior Anda tidak dapat mengambil inisiatif untuk memiliki tubuh? Tidak bisakah kamu menunggu sampai setelah mencapai tahap formasi inti tengah sebelum menggunakan teknik kebangkitan jiwa? Jika Anda mencoba membentuk inti lain setelah dihancurkan, itu sangat sulit sehingga bisa dianggap hampir tidak mungkin." Yuan Yao dengan tenang menjawab, "Kakak senior menderita cedera yang terlalu berat dan sebagai jiwa terlalu lama. Kesadarannya sudah mulai meredup dan itu bukanlah sesuatu yang mampu diblokir oleh kayu jiwa. Dia hanya memiliki 1 atau 2 tahun paling lama sebelum dia benar-benar kehilangan kesadarannya. Jika saya menunggu sampai saat itu untuk menggunakan teknik kebangkitan jiwa, dia hanya akan menjadi sekam yang tidak punya pikiran. Dan seperti yang terjadi, saya baru-baru ini menemukan mayat segar yang sangat cocok dan telah menghabiskan banyak usaha untuk meletakkan formasi mantra untuk teknik kebangkitan jiwa. Jika tidak ada yang mengganggu saya akan memulai ritual di bulan mendatang." Meskipun sedikit kesedihan terlihat di wajahnya, dia memiliki tekad. Setelah mendengar ini, emosi aneh berkedip di mata Han Li. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan bertanya, "Apakah Nona Yuan mengatakan ini dengan maksud meminta bantuanku?" Yuan Yao memasang ekspresi tegas dengan mata terbelalak. "Kakak Han baru saja menyelamatkanku beberapa saat yang lalu, jadi tidak pantas aku meminta bantuanmu. Namun, teknik ini membutuhkan tempat yin yang mendalam, dan akan menghasilkan efek yang tidak dapat disembunyikan oleh formasi mantra yang akan menarik perhatian pembudidaya lainnya. Karena saya dicap sebagai penjahat oleh Sekte Azure Yang, saya tidak dapat memperkenalkan diri dengan pembudidaya kelas tinggi lainnya selain Anda.
Saya hanya bisa berharap bahwa Anda akan tinggal selama beberapa hari ke depan dan menawarkan perlindungan kepada wanita kecil ini saat dia melakukan ritual. Karena masalah ini berkaitan dengan hidup atau mati kakak senior Yan Li, saya akan menyetujui persyaratan apapun yang saya dapat selama Anda setuju. Han Li terdiam sejenak dengan ekspresi termenung. Menurut bagaimana dia biasanya akan bertindak, dia bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk tinggal di belakang. Dia memiliki masalahnya sendiri dan tidak mampu menanggung masalah orang lain. Namun, Yuan Yao tidak akan ragu untuk menghancurkan intinya sendiri jika itu berarti dia bisa menyelamatkan teman baiknya. Tindakan menyentuh ini telah membangkitkan emosi bahwa Han Li telah mengunci jauh di dalam hatinya. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia sampai pada kesimpulan bahwa selama dia tidak bertemu dengan pembudidaya tahap pertengahan Nas Chen Sol, dia tidak akan berada dalam bahaya pada kultivasinya saat ini. Jika ada pembudidaya biasa yang memata-matai apa yang terjadi, dia akan dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Jika yang harus dia lakukan hanyalah melindungi wanita itu selama beberapa hari, maka dia tidak akan membutuhkan banyak usaha. Dengan pemikiran itu, Han Li mengambil keputusan dan menggosok hidungnya. Dia tersenyum masam dan berkata, "Sepertinya aku tidak memiliki hati yang keras, karena untuk beberapa alasan aku tidak bisa menolakmu. Karena Anda bahkan bersedia untuk menghancurkan inti Anda sendiri, saya akan membantu Anda dalam meningkatkan jiwa Nona Yan Li, dan akan bertindak sebagai pelindung Anda sekali ini saja. Saya tidak memerlukan kondisi lain selain Anda harus memberitahu saya apa yang salah dengan mutiara jiwa menangis. Saya merasa khawatir tentang pemurnian harta karun sejak Anda menyebutkannya. Juga, tempat Yin yang dalam tidak berada di pulau ini, ya. Tempat ini sudah diekspos, jadi merupakan ide yang sangat bagus untuk melakukan ritual di tempat lain." Ketika Yuan Yao mendengar jawaban Han Li, kecantikannya tampak bersemi saat dia menunjukkan ekspresi terima kasih. Dia kemudian mengeluarkan slip batu giok hijau dan menyerahkannya kepada Han Li berkata, "Saya benar-benar berterima kasih atas bantuan Anda, Saudara Han. Namun, jangan khawatir. Tempat Yin yang dalam tidak ada di sini, itu di pulau lain. Meskipun hanya beberapa hari lagi, kita harus aman dari pengejaran Sekte Azure yang selama lebih dari cukup waktu bagi saya untuk melakukan ritual. Adapun soal mutiara jiwa binatang, cukup sederhana. Jiwa binatang menangis dari Tuan Muda Azure yang Sekte tidak sepenuhnya disempurnakan. Karena itu, mutiara jiwa menangis yang digunakan untuk mengendalikannya cacat. Setelah memperbaikinya, seseorang secara berkala akan mengalami sakit kepala. Selain itu, setelah dimurnikan lebih dalam, sakit kepala akan menjadi jauh lebih parah. Saya hanya menyempurnakannya menjadi kurang dari setengah untuk menangani percobaan pertama Aula Surgawi, kabut hantu, tetapi itu masih membuat saya gelisah dan bermasalah. Saya juga memiliki teknik penyempurnaan untuk jiwa binatang itu sendiri. Meskipun saya percaya bahwa Anda tidak akan dapat menyelesaikan pemurniannya sendiri, saya akan memberikannya kepada Anda." Han Li tiba-tiba menyadari mengapa kekuatannya begitu rendah seperti yang digambarkan oleh legenda. Ternyata jiwa binatang miliknya adalah produk setengah jadi. Han Li mengambil slip batu giok dengan sedikit kekecewaan dan dengan santai melihat ke dalam sebelum melemparkannya ke kantong penyimpanannya. Kemudian dengan ekspresi cerah, Han Li berkata, "Nona Yuan, karena tempat ini telah terungkap, kita harus segera pergi ke tempat Yin yang dalam untuk menghindarkan kita dari masalah yang mungkin datang dengan cara ini." Yuan Yao berhenti sejenak sebelum setuju, "Ya. Saya akan mengusulkan hal yang sama. Aku akan segera mengurus barang-barangku sebelum kita berangkat." 3 hari kemudian, Han Li melihat ke bawah ke sebuah pulau kecil yang tandus. Han Li mengelus dagunya dan menoleh ke wanita cantik di sampingnya, bertanya, "Yin Qi benar-benar padat di pulau ini, jadi pasti cukup sulit bagimu untuk menemukannya."
Mungkin dengan memanfaatkan dukungan dari Yin Qi yang sangat besar, Nona Yuan tidak akan menderita banyak serangan balasan saat menggunakan teknik ini. Yuan Yao melirik pulau itu dengan sedikit senyum dan berkata, tentu saja. Saya hanya berhasil menemukan pulau tanpa nama ini setelah mencari melalui catatan laut terdekat. Dulu, pulau ini adalah kuburan binatang iblis. Sebelum manusia menempatkan diri mereka di antara laut bintang yang tersebar, binatang iblis kelas rendah terdekat akan mendekati pulau ini atas kemauan mereka sendiri untuk mati di sini. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pulau itu telah mengembangkan jumlah Yin Qi yang menakjubkan, tetapi hanya sedikit yang mengetahuinya karena pulau ini sangat jauh dari rute yang biasa dilalui dan cukup kecil. Dengan mengatakan itu, wanita itu terbang ke bawah tanpa ragu-ragu lagi dengan Han Li dengan tenang mengikutinya. Setelah turun ke tepi pulau, Yuan Yao membawa Han Li ke sebuah lembah kecil yang kosong yang dipenuhi dengan batu hitam seukuran kepalan tangan. Ketika Yuan Yao tiba di tepi lembah, dia membentuk gerakan mantra dengan kedua tangan dan menembakkan seberkas cahaya merah. Lembah itu kemudian berdesir dengan cahaya merah sebelum mengungkapkan formasi mantra yang sangat rumit yang membentang lebih dari 30 meter. Dari karakter jimat mendalam yang terkandung dalam potongan formasi. Tapi yang membuat Han Li terkejut adalah peti mati transparan dari batu giok putih di tengahnya. Panjangnya 2 meter, lebar 1 meter dan tinggi 1 meter dengan garis-garis putih melingkar di sekitarnya. Seluruh peti mati sebenarnya terbuat dari batu giok glasial. Harganya pasti luar biasa. Tidak ada keraguan dalam pikiran Han Li tentang apakah peti mati batu giok glasial ini berisi tubuh yang dimaksudkan Yuan Yao untuk Yan Li. Sepengetahuan Han Li, teknik kebangkitan jiwa membutuhkan beberapa kondisi yang sangat spesifik. Tidak hanya membutuhkan mayat dengan akar spiritual dan usia yang sama dengan jiwa ketika meninggal, tetapi pemilik mayat harus menderita dengan cara yang sama seperti yang dialami jiwa ketika mereka mati. Bahkan keluhan dan kebencian Qi mereka harus menjadi pasangan yang sempurna. Jika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi, teknik itu tidak dapat digunakan. Saat Han Li memeriksa peti mati batu giok glasial, Yuan Yao mengeluarkan kotak kayu hitam dari jubahnya dengan sangat hati-hati dan meletakkannya di peti mati sebelum mundur beberapa langkah. Yuan Yao melihat ke langit sebelum menoleh ke arah Han Li. Dengan nada tulus, dia berkata, dalam waktu 4 jam, Yin Qi akan menjadi yang terkuat. Saat itulah saya akan mulai menggunakan teknik kebangkitan jiwa. Seluruh proses akan memakan waktu 3 hari jadi selama waktu itu, saya harus merepotkan Anda untuk menjaga saya. Han Li mengangguk dan melihat sekeliling lembah. Dia mengerutkan kening, bertanya, selain dari formasi ilusi, sepertinya tidak ada yang lain. Bukankah berbahaya jika musuh yang kuat menguasai sepenuhnya perhatianku dan membuatmu rentan? Yuan Yao menggigit bibirnya dan berbicara dengan sedikit ketidakberdayaan, aku tahu, tapi aku tidak memiliki alat formasi mantra yang kuat lagi, dan aku tidak punya banyak waktu untuk bersiap. Jadi itu adalah risiko yang harus saya ambil. Han Li menyilangkan tangannya dan memegang dagunya di tangannya, sebelum berkata, kalau begitu, serahkan formasi mantra padaku. Saya masih memiliki beberapa set alat pembentukan mantra yang memiliki kekuatan yang layak. Meskipun mereka sama sekali tidak luar biasa, itu masih lebih baik daripada tanpa pertahanan. Karena dia sudah memutuskan untuk membantu, dia mungkin juga melakukan yang terbaik. Ketika Yuan Yao mendengarnya, matanya bersinar senang saat dia berkata, Kakak Han, kamu mahir dalam mantra formasi Dao. Karena itu masalahnya, saya akan merasa jauh lebih nyaman ketika saya menjalani ritual. Terima kasih atas bantuanmu. Han Li tersenyum dan kemudian terbang ke langit dan memeriksa sekeliling lembah. Dia perlahan turun kembali ke pulau beberapa saat kemudian saat dia berpikir, karena waktunya singkat, saya harus mulai meletakkan formasi segera. Dengan itu,
Han Li mulai melambaikan tangannya dan menghasilkan kesadaran, memanggil lebih dari selusin boneka kera besar di sisinya. Dia kemudian mengeluarkan banyak set alat formasi mantra dan menyerahkannya kepada boneka. Han Li berdiri di sana dan menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan boneka dan menyuruh mereka mulai meletakkan formasi di sekitar lembah. Yuan Yao dengan penasaran menatap gerakan boneka sejenak, tapi kemudian mulai buru-buru membuat persiapannya sendiri. Teknik kebangkitan jiwa bukanlah urusan sepele. Untuk sepenuhnya menggunakan teknik ini, diperlukan persiapan yang sangat hati-hati. Selain itu, seseorang perlu menguji formasi di lapangan untuk menghindari kesalahan yang terjadi di tengah jalan. Di tempat lain di pulau itu, Han Li berhasil menempatkan 5 formasi mantra yang cukup kuat dalam waktu 2 jam dengan bantuan boneka keranya. Meskipun mereka tidak akan mampu menahan serangan terus-menerus dari pembudidaya formasi inti, mereka akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan pembudidaya pendirian yayasan. Di jantung lembah, Yuan Yao selesai meletakkan semua batu roh untuk formasi mantra, dan menyerang inti formasi dengan segel mantra, mengaktifkan formasi mantra. Sebagai tanggapan, formasi mantra mulai bersenandung dan berkedip dengan cahaya hitam pekat. Untaian ki hitam yang menakutkan tiba-tiba mulai muncul di sekitar formasi, menyatu menuju peti mati batu giok glasial di tengah. Yuan Yao mengungkapkan kepuasan saat melihatnya dan buru-buru menyerang formasi dengan segel mantra lain, menghentikan formasi mantra. Yuan Yao berjalan keluar dari formasi mantra dan menoleh ke Han Li, sambil dengan gembira berkata, "Sepertinya tidak ada masalah. Formasi mantra bekerja seperti yang diharapkan." Setelah melihat senyum cerianya, Han Li perlahan berkata, "Rekan Taois Yuan, sudahkah Anda memikirkan ini dengan jelas? Setelah menghancurkan inti Anda, jalan Anda menuju kultivasi abadi akan berhenti. Hampir tidak mungkin untuk naik kembali ke tahap formasi inti." Senyum Yuan Yao menghilang dan setelah hening sejenak, dia dengan tenang berkata, "Jika itu berakhir, maka biarkan saja. Satu-satunya alasan saya bisa hidup sampai sekarang adalah agar saya bisa mencapai ini." Yuan Yao kemudian menyisir sehelai rambut lepas dari wajahnya ke samping dan tanpa emosi berkata, "Kakak Han tidak tahu hubungan apa yang aku miliki dengan kakak seniorku. Saya tumbuh bersamanya sejak saya kecil dan selama puluhan tahun, kami hidup bersama, makan bersama, dan berkultivasi bersama di sekte kami. Kita mungkin juga telah menjadi saudara perempuan sejati. Ketika kami membunuh Master Sekte Muda Azure Yang, dia memblokir serangan balasan yang ditujukan padaku dan tewas. Karena itu, wajar saja jika aku menderita teknik ini untuknya. Selama jiwa utama suster senior tidak binasa dan dia mendapatkan kembali tubuhnya." Ekspresi aneh sesaat muncul di wajah Han Li. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia menganggukkan kepalanya dan tidak lagi mencoba untuk mencegahnya. Yuan Yao kembali ke pusat formasi mantra dan duduk di depan peti mati batu giok glasial sambil menunggu waktu optimal untuk memulai. Tidak sepatah kata pun diucapkan sampai dia akhirnya melihat ke langit dan perlahan berdiri. "Sudah waktunya. Ayo mulai. Terlepas dari apakah teknik ini berhasil atau tidak, saya akan selalu mengingat kebaikan Anda, Saudara Han, dan akan selamanya berterima kasih." Yuan Yao dengan anggun memberi hormat kepada Han Li sebelum mengaktifkan formasi di bawahnya tanpa keberatan. Han Li menghela nafas dan perlahan berjalan keluar dari lembah. Sesaat kemudian, Yin Qi di sekitarnya mulai mengalir menuju formasi. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, dia tidak ingin berada di dekat sejumlah besar Yin Qi. Han Li berhenti begitu dia meninggalkan lembah dan berbalik. Angin Yin mulai berkumpul di sekitar formasi mantra dan lapisan samar cahaya hitam mulai menutupi area itu saat ratapan hantu memenuhi udara. Han Li kemudian tanpa ekspresi duduk di luar pintu masuk lembah dan mulai perlahan-lahan melepaskan indera spiritualnya, menjaga seluruh pulau dan laut terdekat dalam pandangannya.
Saat dia tetap tidak bergerak, dia mengerutkan kening dan mengungkapkan senyum pahit. Pada saat itu, Han Li menyadari mengapa Yuan Yao memintanya untuk bertindak sebagai pelindungnya. Deskripsi sebelumnya tentang dampak eksternal teknik Soul Rise selama ritual adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Han Li kembali sadar dengan sesuatu yang sakit kepala. Angin Yin telah menghalangi sebagian besar lembah dari pandangan sementara pasir dan batu memenuhi udara saat mereka bertiup kemana-mana. Isak tangis hantu bergema di seluruh lembah. Jantung formasi itu bersinar dengan cahaya hitam yang menyilaukan dan dikelilingi oleh Yin Qi yang begitu padat. Apa yang Han Li temukan paling mengejutkan adalah awan hitam yang muncul 5 km di udara pada waktu yang tidak diketahui. Itu bergolak dengan Yin Qi dan melepaskan tepukan guntur yang mengejutkan saat mulai berbentuk kerucut yang menunjuk ke bawah ke lembah. Ini jelas merupakan pertanda surgawi. Setiap pembudidaya yang tinggal di laut terdekat pasti akan terkejut. Lagi pula, pemandangan yang menakjubkan ini biasanya tidak disertai dengan harta karun, tetapi oleh seorang manusia yang melakukan tindakan sesat yang menentang surga. Pemandangan seperti itu akan membangkitkan rasa ingin tahu yang besar pada siapa saja yang melihatnya. Selanjutnya, siapa yang tahu apakah ini akan memancing karakter yang menakutkan atau tidak? Saat Han Li mempertimbangkan ini dalam hati, ekspresinya bergerak saat dia menatap ke kejauhan. 8 garis cahaya mendekati pulau dari barat daya. Dalam sekejap, mereka telah berhenti 5 km jauhnya dari pulau itu, sekelompok pembudidaya pria dan wanita. Mereka dipimpin oleh seorang pembudidaya pendirian yayasan berambut abu-abu tua, sementara sisanya adalah pemuda yang paling banyak hanya berada di lapisan ke-8 kondensasi Qi. Dari jubah biru mereka yang serasi, mereka tampaknya berasal dari sekte yang sama. Orang tua yang bertanggung jawab menatap pertanda surgawi dengan ekspresi ragu saat ekspresinya berfluktuasi. Seorang pembudidaya wanita berusia 20 tahun melihat bahwa lelaki tua yang menatap pulau itu dalam diam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak segera mengusulkan, "Paman Zhao, mari kita cepat melihat apa yang terjadi di pulau itu. Mungkin harta karun telah muncul." Pria tua itu melirik wanita itu dan menegurnya, "Huiling, kamu terlalu gegabah. Lihatlah tanda-tandanya. Bahkan jika harta karun muncul di sini, itu akan menjadi iblis dan terkutuk. Selain itu, sangat mungkin bahwa seorang ahli sedang memperbaiki sesuatu atau menggunakan teknik jahat. Jika Anda terburu-buru ke sana dan menyebabkan gangguan, Anda hanya akan mencari kematian." Wanita itu mengungkapkan sedikit ketidakpuasan, tetapi tidak berani berbicara lebih jauh. Salah satu murid laki-laki yang lebih tua melirik awan hitam di atas pulau kecil dan bertanya, "Paman, apa yang kita tunggu? Tenanglah. Dengan gangguan sebesar itu, pasti ada orang lain di sekitarnya. Tindakan hanya akan diambil setelah situasi sepenuhnya dipahami. Ingat, Sekte Matahari Besar kami hanya bertahan sampai sekarang karena kebijaksanaan murid-muridnya yang hati-hati. Jangan pernah membuat keputusan yang terburu-buru. Bahkan dengan potensi keuntungan yang sangat besar di depan kita, kita juga harus mempertimbangkan apakah kita dapat mempertahankan hidup kita atau tidak." Orang tua itu mengurui para murid di belakangnya saat dia menatap pulau kecil itu. Murid-murid muda lainnya secara alami setuju. Tidak lama setelah lelaki tua itu berbicara, seberkas cahaya hijau dan kuning mendekati pulau itu dari arah yang berbeda. Mereka menemukan rombongan lelaki tua itu dan berhenti sekitar 300 meter dari mereka. Cahaya memudar untuk mengungkapkan seorang pria berjubah hitam yang muncul sekitar 40 tahun dengan wajah kaku, dan seorang wanita elegan di sampingnya yang tampaknya berusia akhir 20-an. Dengan suara yang menyenangkan, wanita itu dengan hangat bertanya kepada pria tua itu, "Jadi, ini adalah rekan Taois Zhao dari Sekte Matahari. Apakah Anda tahu apa yang terjadi di pulau itu? Mengapa pertanda surgawi muncul?" Terima kasih sudah menonton,
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.